Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edson Mutakin Lutfi dari kelas Tarbiyah 4C, dan di sini ada teman saya Muhammad Hasan Fikri. dan di sini juga teman saya. Saya pendidik. Oke, simaklah video kami tentang sejarah Masjid Dini Al-Anwar. Jadi kedatangan saya di masjid ini untuk memenuhi tugas-tugas kuliah saya, tugas sejarah pendidikan Islam. Jadi saya ingin bertanya di sini, Pak, bagaimana gitu tentang sejarah masjid ini, bagaimana masjid ini bisa dibangun, dengan apa jejak awal-awalnya, dan siapa yang membangunnya, itu bagaimana tuh, Pak? Pertama, bahwa Masjid Jami Angke Al-Anwar ini memang berlokasi di Jakarta Barat ya, lebih tepatnya di daerah Tambora, Kelurahan Angke. Ini salah satu bentuk bukti penyebaran Islam di Batavia atau Jayakarta di abad-abad ke-15 setelah penaklukan Sunda Kelapa di abad 15 oleh Pangeran Fatahillah. Nah, Angke ini udah menjadi satu kampung yang sudah dikenal banyak oleh masyarakat di luar dari Jakarta. Ini tempat singgah, disebutnya tempat transit sampai masa-masa pendudukan Belanda ya, VOC. Nah, di sini orang-orang Muslim berdakwah, berdagang, syiar dimulai dari sini untuk kota Jakarta ya. Sampai abad 15, 16 sampai ke 17 barulah berdiri masjid ini di abad 1761 Masehi atau 1147 Hijriah. Itu baru didirikan. Oleh siapa? Oleh keturunan-keturunan dari Pangeran Tubagus Angke. Nah, Pangeran Tubagus Angke itu sendiri merupakan Adipati Jayakarta yang kedua. Jadi Jayakarta kedua itu di abad 1516. Masjid ini berdiri 1761, banyak didiami oleh masyarakat terutama dari Banten ya, karena Banten lebih dekat aksesnya ke sini, Banten, Cirebon, kemudian juga dari suku-suku lain. Jadi boleh dikatakan multi etnis lah. Banyak suku, sampai Tionghoa di abad-abad 1740 itu masuk ke Jakarta. Imigran dari Tionghoa yang akhirnya terjadi satu tragedi pembantaian waktu itu di daerah kota Pecinan oleh orang-orang Belanda. Nah, sebagian besar bersembunyi di Kampung Angke oleh orang-orang Muslim yang lebih dulu tinggal di sini, dilindungi. Makanya tidak sedikit yang akhirnya memeluk Islam dengan kearifan masyarakat lokal itu sendiri. Dari keanekaragaman itulah berpengaruh kepada bangunan masjid, terutama dari corak atau seni arsitekturnya ya. Ada Bali kalau kita lihat, ada Jawa, terus juga Arabnya ada Eropanya juga. Jadi perpaduan itu disatukan menjadi satu keindahan yang tersendiri oleh perancangnya. Siapa yang mendirikan? Memang tidak ditemukan data yang valid ya. Cuma orang-orang tua kita dahulu sering mengatakan bahwa yang merancang bangunan Masjid Angke itu seorang Syekh keturunan Tionghoa, Syekh Liong Tan, makamnya ada di sebelah barat, yang didanai oleh seorang perempuan Muslim juga, perempuan Muslim Tionghoa juga, yaitu Ibu Tamio. Dia bersuamikan bangsawan dari Banda. Nah, dari situlah dengan multi etnis, dengan berbagai suku, banyaknya suku yang mendiami ini, berdirilah Masjid Jami Angke ya, seperti sekarang kita lihat dengan segala keunikannya, keindahannya. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang dirubah. Nah, dahulu selain fungsi masjid ini sebagai tempat ibadah umat Muslim, juga untuk tempat ngumpul atau merancang strategi peperangannya di masa-masa penjajahan Belanda. Jadi itu fungsinya. Makanya banyak sekali pejuang-pejuang, ulama-ulama yang datang ke Jakarta ya, dia membantu peperangan di masanya. Itu sih.
sekilas. Ya, kemudian saya ingin bertanya lagi Pak tentang makam yang berada di depan masjid ini. Beliau ini Pangeran Syarif Hamid Al-Qadri, siapa ini beliau Pak? Ya, dengan keanekaragaman masyarakat yang mendiami Kampung Angke dari abad 15 sampai 18 itu jelas berbagai suku pernah singgah di sini, ikut membantu, ikut syiar, ikut berjuang sampai kepada seorang pejuang juga ulama dari Kalimantan Barat yaitu Syarif Hamid Al-Qadri. Beliau datang ke Jakarta, ke Batavia di abad 18. Itu pun karena satu tragedi yang terjadi di Kalimantan. Beliau diasingkan, boleh dikatakan, dibuang oleh VOC, oleh Belanda ke Batavia. Tapi beliau lebih memilih bergabung dengan masyarakat atau kekuatan pasukan yang ada di Kampung Angke sampai meninggal. Jadi boleh dikatakan Syarif Hamid Al-Qadri melanjutkan perjuangan Jayakarta. Terima kasih atas apa yang tadi saya wawancarakan ke mungkin ke orang-orang sini mengenai sejarah masjid ini, siapa pendirinya, bagaimana sejarahnya. Mungkin hanya itu saja video kami. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.